Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumi idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidus sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها وأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاظ عراة العالة رعاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فليت ثم لي ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل atakum yu'allamakum dinakum rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi kepada bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi, mengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang
kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Riwayat Muslim. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran tentang Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu aminus sama, kepercayaan makhluk di langit yaitu Jibril, dan aminul ardh, kepercayaan makhluk di bumi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadis ini disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Yang kedua adalah siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Yang ketiga adalah jika seseorang yang ditanya tentang suatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Yang keempat, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tua memperlakukan hamba sahayanya. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya selama tidak dibutuhkan. Di dalam yang ketujuh adalah di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Ta'ala. Yang kedelapan, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab, di dalamnya terdapat tentang adab. Ya, adab itu tata krama atau sopan santun dan cara duduk dalam majelis ilmu. Dan disinilah hadis yang kedua dari hadis Arba'in dan keterangannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita digolongkan insyaallah termasuk husnul khotimah untuk membawa Islam, iman, dan ihsan kita. Sehingga di dalam kitab di sini di hadis kedua ini bahwa kita dianjurkan agar kita itu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita itu tidak baik kepada orang tua, ya, terutama kedua orang tua kita, sehingga nanti kita diberikan segalanya dari orang tua dan kita harus berakhlakul karimah kepada orang tua. Terus kemudian jangan sampai di dalam majelis ilmu itu kita duduknya tidak sopan, ya. Duduk silo, ya, bersila, sopan, kalau ada yang hadir diberikan tempat. Jangan sampai dalam majelis ilmu ini kita tidak beradab atau tidak beretika atau tidak bertata krama. Disinilah arti hadis dan juga penjelasan dan kandungan-kandungan hadis Arba'in Nawawi pada hadis yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.